ini sangat besar sekali, lebih utama daripada ibadah. Kita tidak menafikan ibadah itu besar pahalanya, tapi ibadah itu manfaatnya lebih untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ilmu yang dituntut, yang dipelajari itu untuk dirinya sendiri perlu, dan untuk orang lain bisa lebih manfaat, sehingga manfaat yang lebih luas itu menjadikan pahalanya lebih luas juga. Dan ketika seseorang beramal atau ibadah tanpa didasari ilmu, maka ini menjadi suatu hal yang bermasalah, problem. Maka penting kita melandasi sholat kita, kemudian zikir kita, bahkan bacaan Quran kita dilandasi dengan ilmu. Bacaan Quran ada tajwidnya, ibadah sholat ada fikihnya, zakat ada fikihnya, kemudian semuanya ada landasan ilmunya, yang ilmu itu bersandar kepada hadis-hadis Nabi, sehingga dari sinilah firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam arti apa? Nilai dari setiap kegiatan kita, kesibukan kita, langkah-langkah kita, kerja kita, itu semuanya ada nilai ibadah. Kita ke sawah kah, kita ke kantor kah, kita bermuamalah, atau bahkan jual beli, ada sandaran-sandaran hadis, ada sandaran-sandaran keimanan yang senantiasa ketika kita mengingat ataupun mengamalkan hal-hal tersebut, maka keseluruhan hidup itu akan menjadi nilai ibadah. Jadi bukan berarti tidak aku ciptakan jin dan manusia dalam surat Al-Dzariyat kecuali untuk ibadah. Itu kita diperintah hanya untuk di masjid terus duduk, terus sholat, terus atau baca Quran, terus tidak. Tapi lebih luas daripada itu, kita bermuamalah, bergaul, bersosialisasi, bertemu, bertatap muka, berjual beli, dan berinteraksi apapun itu, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai pahala. Dan itu sehingga ada muara yang sangat optimis dari seorang yang beriman itu. Orang beriman itu Masya Allah memiliki pandangan yang sangat optimis sekali, pandangannya sangat panjang sekali, ya. Bahkan pandangannya itu bukan setahun, 2 tahun, atau puluhan tahun ke depan, bahkan lebih daripada itu. Pandangannya tentang akhirat. Nah, dan itu juga bukti daripada kemahaadilan Allah, ya. Kita melihat di dunia ini banyak sekali istilahnya hal-hal yang memang belum bisa diselesaikan ketika masih di dunia. Sengketa antara A dan B, kemudian ketidakadilan antara pihak ini dan pihak itu. Maka orang-orang yang beriman ada optimisme, seandainya hal-hal itu tidak terselesaikan ketika kita masih di dunia, maka pasti suatu saat Allah akan selesaikan. Dan Allah adalah Al-Adil, yang maha adil, hakim yang paling adil. Tidak ada mithqala dzarrah khairan yarah, mithqala dzarrah syarran yarah. Sedikit daripada amal akan ditampakkan pada seorang yang beramal tersebut, baik kebaikan ataupun keburukan, semuanya Anda akan melihat ketika di akhirat. Jadi sangat optimis. Berbeda dengan orang yang Masya Allah yang tidak punya agama, ya, yang dia hanya meyakini kehidupan itu hanya dunia saja, kemudian setelah mati ya sudah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Maka optimisnya itu hanya pandangan beberapa tahun ke depan saja, ya. Selama dia masih hidup, ya seperti ini, keadaan itu banyak sekali yang timpang, tidak terselesaikan, tidak karena mungkin kelemahannya, ketidakmampuannya, atau memang kurang ilmunya. Kan seperti itu, kita banyak sekali bisa melihat fenomena kejadian di masyarakat, bernegara, bahkan ada korupsi yang tidak selesai. Masya Allah, itu ada nilai-nilai yang nanti akan diselesaikan ketika di akhirat. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak dalam bab ahkamul taharah, kita sudah lalui. Kemudian kita masuk dalam bab
Faslun wa juludul maitah tutahhiru bittibaghi illa jildal kalbi wal inziri wa ma tawalladu minhuma aw min ahadihima wa abnul maitati wa sya'riha najsun illal adami. Jadi bab atau pasal kedua yang dibahas oleh musannif dalam kitab Fathul Qorib adalah tentang juludul maitah, atau yang kalau kita sekarang mungkin tidak terlalu umum dipakai, tapi zaman dahulu juludul maitah menjilid kulit itu hal yang umum ya. Dijadikan selimut, dijadikan jaket, atau dijadikan tempat minum gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada plastik, ada botol dari logam, tapi zaman dahulu ini sangat umum sekali. Ketika ada bangkai, kemudian dia nggak disembelih gitu kan, entah bangkai kambing atau kambing sapi gitu kan, nggak sempat disembelih, maka bagaimana agar bangkai itu bisa dimanfaatkan? Maka itu dibahas dalam fikih yang namanya juludul maitah, menjilid bangkai. Jadi bangkai itu bisa suci walaupun dia aslinya najis. Yang najis namanya bangkai itu adalah mati tidak disembelih, ataupun disembelih tapi bukan hewan yang halal dimakan. Nah, semisal harimau ataupun yang punya gigi tarik yang tajam dan binatang buas itu kan nggak halal. Walaupun disembelih ya nggak bisa halal, maka matinya pun menjadi bangkai. Tetapi apakah kita bisa memanfaatkannya? Bisa memanfaatkan. Dagingnya nggak bisa dimakan, hanya kulitnya itu bisa disamak ya, bisa disamak. Itu bisa suci, tutahhiru bittibaghi, bisa bisa suci ya, bisa suci dengan sebab bittibaghi, tathuru bisa bittibaghi illa jildal kalbi, kecuali bangkai dari kulit dari bangkai kalb, anjing atau babi, itu hanya dua itu saja yang bisa. Selain itu bisa, entah itu jerapah atau singa dan lain-lain, bukan bagian dari kalb atau bukan dari khinzir. Wa ma tawalladu minhuma, ataupun binatang-binatang yang lahir dari dua binatang tersebut, itu nggak bisa. Tapi selain itu bisa semuanya. Jadi kalau orang memakai jaket yang dari harimau mungkin kan itu kan, wah, masya Allah, itu bisa ya, bisa dan bisa menjadi suci. Wa adlu maitati wa sya'ruha najsun illal adami, dan begitu juga tulang bangkai dan rambut bangkai itu najis kecuali dari anak-anak. Jadi kalau ada rambut yang bulu itu dari bangkai, itu juga aslinya najis kecuali dari anak-anak. Kemudian fasal wala yajuzu isti'malul awanid dhahab wal fiddah, dan fasal berikutnya adalah tidak dibolehkan dalam hukum isti'malul awanid dhahab wal fiddah, memakai wadah-wadah yang terbuat dari zahab, emas, wal fiddah, dan perak. Jadi wadah buat minum atau buat makan itu termasuk dibahas juga. Wa yajuzu isti'malu ghairuhuma minal awani, tapi boleh selain dari emas dan perak untuk gelas ataupun piring dan lain sebagainya. Tapi wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu tidak diperbolehkan untuk menggunakannya. Ya, ini untuk penggunaan. Kalau untuk perhiasan nanti ada pembahasan untuk wanita ya. Untuk wanita itu boleh, untuk laki-laki tidak dibolehkan menggunakan emas. Kalau perak ada batasannya berapa itu cincin itu boleh. Kemudian pasal berikutnya wasiwa mustahabun
lis-shaim. Pasal berikutnya adalah siwak. Ya. Musonef membahas tentang siwak. Siwak itu hukumnya mustahab atau sunnah. Fakullu halin illa ba'da zawal. Kapan kesunahan itu ada? Setiap waktu. Jadi agama Islam itu bahkan membahas kebersihan gigi juga ya. Gigi agar baunya senantiasa tidak mengganggu yang lain. Bahkan ini sebenarnya apa ya? Ya termasuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat itu, terutama dalam sholat Jumat misalnya itu ada kesunahan untuk mandi. Itu kan termasuk bagaimana agama mengatur ketika kita bersama-sama dengan orang lain, masuk masjid kemudian bersampingan, itu disunahkan untuk dalam keadaan bersih, dalam keadaan kan gitu ke sana kan arahnya itu. Begitu juga ketika bersiwak. Maka siwak ini sebenarnya kata benda atau kata kerja? Ini suatu pertanyaan yang unik. Nah, jadi siwak itu kata benda atau kata kerja? Kalau kata benda berarti siwak itu adalah sebuah benda yang umumnya kita kenal ya, dari kayu. Siwak gitu kan, yang umumnya di Arab sana, kalau di tempat kita nggak umum ya, pohon Arab gitu kan, pohon Arab. Tapi di sana banyak, itu namanya kata benda. Tapi kalau di siwak itu adalah kata kerja, maka kesunahan itu akan menjadi lebih luas. Nah, ini dibahas juga, sehingga ketika kita menggunakan sikat gigi, ini termasuk kata kerja untuk bersiwak kan gitu kan. Maka ketika kita niatkan untuk kesunahan, kemudian menjadikan kebersihan mulut kita, maka dapat juga kesunahan itu mustahab dari hukum fikih tersebut. Illa ba'da zawal lis-shaimi, kecuali setelah zawal. Zawal itu apa namanya, tergelincirnya matahari ya, dekat-dekat ya waktu zuhur lah umumnya, itu dekat-dekat waktu zuhur bagi orang yang puasa. Karena puasa sendiri ada keutamaan, ketika lapar kan bau mulut itu bisa jadi kotornya dari gigi atau dari perut yang kosong gitu ya. Itu ada keutamaan bagaimana seorang yang berpuasa ketika perutnya kosong itu, maka kesunahan untuk bersiwak itu tidak dianjurkan ketika waktu siang. Wa huwa fi thalathati mawadhi' asyad istihbaban. Kan tetapi kesunahan itu lebih sangat dianjurkan ketika di 3 tempat. Pertama, inda taghayyuril fammi min azmin, ketika mulut itu terasa asam, jadi terasa tidak enak, terasa mulai bau, itu lebih sangat disunahkan untuk bersiwak. Seandainya tidak ada siwak, ya berarti karena kerja tadi, segera untuk bersikat gigi seperti itu. Min azmin wa ghairihi, karena apa? Mulut merasa asam atau mulut karena sudah mulai gak enak dan sebagainya. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur, ini juga disunahkan karena umumnya ketika bangun dari tidur itu mulut sudah berbau. Wa indal qiyami ila shalah, ini juga disunahkan ketika hendak salat. Biasanya di kampung-kampung itu banyak yang menyediakan siwak. Bahkan dulu saya sering sekali melihat mbah-mbah itu siwaknya di tali ke tasbih gitu kan. Siwaknya kecil ya, tapi awet sekali, masya Allah. Setiap mau sholat pasti siwakan, setiap mau sholat pasti siwakan. Itu bagaimana? Apakah enggak kotor? Nah, itu menjadi pembahasannya lain. Karena tidak setiap yang kotor itu pun najis, dan berbeda juga orang yang sering siwak biasanya wangi gitu kan, mulutnya itu bersih. Berbeda dengan jalan orang yang tidak pernah bersiwak ya. Maka mau sholat siwak, paling tidak orang yang istiqomah seperti ini kan 5 kali kan dalam setiap hari dia menggosok gigi. Di tempat yang lain, di keadaan yang lain ya, lebih bisa disunahkan juga. Tapi dalam 3 hal tadi, ketika mulut sudah mulai berubah rasanya, kemudian ketika bangun tidur, dan ketika hendak sholat. Ada beberapa hadis tentang keutamaan bersolat dengan bersiwak itu, hanya di sini tidak dicantumkan hadis tersebut ya.
keutamaan ketika mau sholat dengan apa? Dengan bersiwak. Ini artinya apa? Bapak-bapak, artinya adalah kita interaksi ketika ibadah pun ada adabnya sih gitu kan. Berbicara dengan orang ada adabnya, apalagi beribadah. Istilah beribadah itu kan menghadap Allah ya. Sholat itu kan menghadap Allah, itu pun diatur bukan sekedar bersih dengan istilahnya suci dari hadas kecil ataupun besar, tapi mulutnya juga dalam keadaan bersih dan wangi, masya Allah. Lebih utama kalau kita bisa mengistiqomahkan. Hanya yang menjadi problem itu sering sekali saya mengisi waktu suka sekali hilang, sangat sekali hilang itu. Kadang lupa, kadang ditaruh mana, itu menjadi problem juga, sehingga itu jadi apa ya, kesulitan yang tersendiri. Jadi kalau yang istiqomah pakai tasbih itu bisa diikat ya, itu bisa kemana-mana, pasti waktu sholat bisa pakai sini. Baik, pasal selanjutnya wa furudul wudu sittatu asya. Ini memasuki pada fardu-fardunya wudu. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi. Dan yang pertama adalah niat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini sangat sekali sangat sekali masyhur, sangat sekali umum. Dalam niatan itu sangat diperhatikan. Kalau kita melihat mazhab yang lain, ada beberapa yang ya, niat itu enggak terlalu diperhatikan ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i umumnya itu diperhatikan sekali, bahkan sangat didetailkan nanti. Bahkan nanti akan sangat umum sekali dilafadzkan. Usalli nawaitu Sallallahu nawaitu berdoa, usalli fardhu usalli fardhu asri, usalli dan sebagainya. Hanya yang menjadi perhatian kita bukan talafut atau niat itu dalam mulut, itu bukan tempatnya. Tapi itu memudahkan dalam rangka memudahkan hati untuk niat. Jadi yang menjadi patokan itu niat dalam hati. Niat dalam hati. Walaupun usalli fardhu dhuhri atau usalli fardhu maghrib, tapi dalam hatinya lalai, itu problem juga. Jadi niat itu adalah dalam hati. Maka ketika sebelum sholat kita usalli, tapi ketika takbir dalam hati kita niat untuk sholat dan sebagainya. Dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Sitat asya niyatu inda ghuslil wajhi, ya, niat ketika membasuh wajah. Kenapa wajah? Padahal yang sunnah sebelum wajah kan ada kan umur gitu kan. Karena wajah itu adalah rukun. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi perhatian tersendiri ya dalam mata kita, bahwa ketika niat itu dalam ketika membasuh nawaitu kan, nawaitu wudu an-rafil hadats al-asghar fa'ala ta'ala, tapi dalam hati itu ketika kita membasuh muka. Nah, ya, itu dalam hati. Tapi ketika di awal sudah. Karena apa? Karena kalau sudah diniatkan secara orang itu biasanya juga dalam hati akan terikuti gitu. Jadi niat dalam hati ketika membasuh muka, tapi di awal kita berkumur dan di awal kita membasuh tangan itu kita sudah mendapatkan mendapatkan sunahan nilai dari ibadah berkumur. Kan gitu kan? Membasuh muka itu kan bukan awal dari wudu yang kita biasakan. Yaitu kan berapa? Membasuh tangan dulu, mencuci tangan, berkumur, baru muka. Istinsyaq, ini sunnah, berkumur sunnah, masuk air dari hidung itu sunnah, tapi membasuh muka itu wajib. Maka yang menjadi perhatian adalah tidak membasuh muka. Dan ini wa ghuslul wajhi, wa ghusl yang kedua adalah membasuh muka. Yang dinamakan muka itu apa? Muka itu ya seluruh. Ini ada penjelasan. Wa tsani ghuslu jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabitish sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini wa huma al-admani. Batasannya muka itu apa? Tulan ma baina manabitish sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Wa akhiru
luas. Nah, begini. Alladzani yumtani man yastami maqalimah firti. Al-Dol ma bainal udhunaini, panjangnya antara ini tempat tumbuhnya rambut sampai ini umumnya ya. Kalau botak gimana? Botak berarti ya punya di sini. Botak kan ke belakang lagi ya. Umumnya di sini. Jadi kita lihat tuh. Ada sampai sini. Kalau lebarnya adalah antara, nah ini mungkin. Dan ini harus basuh semua. Ini nggak boleh nggak kebasuh. Antara telinga kanan dan telinga kiri. Wa idza kana ala wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i. Kalau ada istilahnya jenggot ataupun ada kumis ini pun bagian dari muka dan harus dibasuh. Ini batasan muka. Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, siku itu adalah ini kewajiban fardu. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si. Nah, ini dalilnya Quran ini ya. Tapi kita membahas apa istilahnya rangkuman dari sebuah dalil. Nah, yang kita bahas adalah mas. Jadi ulama Syafi'i itu membedakan antara ghusl dan mas. Ghusl itu membasuh, namanya membasuh itu berarti mencuci, dipastikan basah benar-benar. Sedangkan masah itu mengusap, itu beda. Namanya mengusap itu berarti ya beda dengan membasuh. Sedikit. Nah, dikit saja. Ya. Maka kalau mengusap kepala itu berarti ya namanya kepala itu kan sangat lebar sekali. Maka dalam sebagian kitab dibahas bahkan sehelai rambut itu bagian dari kepala. Maka dibasuh, tapi diusap itu cukup. Karena mengusap kalimatnya. Dan Quran itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu. Kalimatnya dibedakan antara faghsilu dan wamsahu. Itu dari Quran sehingga sangat kuat sekali. Kadang saya heran ada orang yang nggak paham tentang mazhab Syafi'i tapi apa istilahnya menganggap itu kok seperti itu gitu. Seolah-olah main-main padahal enggak, itu Quran seperti itu. Itu mengusap. Ya, mengusap itu ya sedikit pun sudah bagian dari mengusap. Kalau membasuh enggak, membasuh itu berarti harus dipastikan benar-benar basah. Kalau mengusap itu sedikit saja. Tapi sunahnya apa? Sunahnya membasuh. Jadi sunah tetap dapat. Kalau mau sunah berarti rambutnya seluruhnya dibasuh. Itu bagian ketika membasuh mengusap kepala. Kemudian wa ghuslur rijlain ila ka'bain, kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki. Jadi enggak panjang ya. Mata kaki ini ya. Ila ka'bain. Jadi sebenarnya kalau enggak harus sampai atas ya. Enggak. Di sini aja ya. Iya. Sampai mata kaki saja, enggak sampai tunggul. Maka ini apa ya? Sangat sedikit sekali ya kalau kita istilahnya dalam sebuah hadis itu kan Nabi pernah wudhu itu hanya berapa gelas air saja gitu ya. Dalam arti dalam kondisi tertentu kita mungkin melihat air itu sedikit untuk diminum untuk dalam perjalanan, maka kita mengamalkan yang sangat ringkas itu bisa gitu ya. Nah, walaupun dalam keadaan yang biasa ya kita disunahkan untuk 3 kali gitu ya. Kemudian sebelah kanan, kemudian berkumur, kemudian telinga, itu kan sunnah-sunnah yang kalau kita bahas semuanya sangat banyak. Nah, itu ada keutamaan sendiri. Jadi sangat yang dibasuh itu cuma 3, 1 diusap, yang pertama niat itu adalah dalam hati, yang ke-6 tertib. Nah, yang tertib ini jadi membahas tentang tidak boleh diputar-putar gitu. Nggak boleh kaki baru membasuh tangan, nah itu nggak boleh. Maka tertib ini bagian dari rukun fardu ya, bagian dari fardu tidak bisa diulangi. Wasunanuhu, ini kemudian kita membahas tentang kesunahan dalam berwudu. Wasunanuhu asyratu asya, ada 10 kesunahannya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah.
bismillah, baru kita yang kedua menghusnul kaffain, mencuci tangan lah bahasanya, mencuci tangan itu kesunahan. Yang kedua mencuci tangan qabla idkhali al-ina, sebelum memasukkan ke dalam wadah. Itu bisa kita itu dalam wadah yang bisa, atau mengalir airnya pun tetap bismillah. Wal madmadah, kemudian berkumur, wal istinsyaq, kemudian memasukkan air ke hidung. Madmadah dan istinsyaq ini disunahkan mubalaghah. Mubalaghah istilahnya berkumur-kumur sampai bersih dan memasukkan air ke hidung itu memang benar-benar sampai masuk. Itu ada kesehatan tersendiri membersihkan itu. Hanya kecuali ketika kita berpuasa itu tidak boleh mubalaghah, tidak boleh berlebih-lebihan. Wa mashu jami'il ra'siyah, ini bagiannya kesunahan mengusap seluruh kepala. Jadi dibasahi tangan sunnah ya. Nah, tapi selama ini saya kan hanya di sini aja asal. Nggak masalah. Oh, oke Pak. Tapi kalau orang Maliki misalnya, Maliki itu selalu basah. Oh, sampai ke belakang. Basah. Memang mata kita seperti itu, karena itu Quran sebenarnya. Jadi bukan berarti kok kayaknya enggak sebenarnya memang. Kemudian wa mas'ul jami'ir ra'si wa mas'ul udunain, kemudian mengusap kedua telinga. Zahirihima wa batinihima, yang kelihatan zahir dan batin. Jadi yang kelihatan dan yang di dalam diusap. Jadi bukan dibasuh. Kalau dibasuh kan enggak, diusap saja tidak, tenang. Diusap. Famasahul zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Ya, kemudian apa? Bima'in jadid, dengan air yang baru, bukan air sisa ya, bukan air yang sisa. Ini sudah kena ini, kemudian kecuali ini baru. Jadi wa takhlilul lihyati al-kathati, ya, kemudian menyela-nyela jenggot yang kasyafi, biasanya ada salah yang bisa. Jenggot yang tebal, jenggot yang tebal itu disunahkan untuk disela-sela. Wa taqdiru aswabil yadain, kemudian menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Wa taqdimul yumna, kemudian mendahulukan yang kanan. Bukan kiri dulu. Tapi kalau kiri dulu ya tetap sah, hanya tidak sunnah gitu. Jadi tidak sunnah itu bukan berarti batal ataupun tidak sah, enggak ya. Tidak sunnah dalam pembahasan fikih itu berarti ya tidak mendapatkan afdhaliyah dari pahala. Padahal kalau dikerjakan juga tidak berat juga gitu, kandungan juga. Kemudian maqaddimul yumna 'alal yusra wa taharatu thalasan. Kemudian tiga kali tangan, 3 kali muka, 3 kali kaki dan seterusnya, berkumur juga 3 kali, wala dan berterusnya. Itu tentang sunahnya wudu, fardu dan sunahnya wudu. Kemudian kita ini nggak ada ya Pak? Leher bukan bagian dari yang disunahkan dan juga bukan bagian dari yang difardukan. Yang harus itu dan ini kan bagian dari wajah. Kalau dijelaskan itu yang tadi wajah mana bidisyari ghaliban wa akhirul lihya, tadi bahwa al-qawmani al-badani yang itu alaihima al-asnan sufla. Jadi yang dinamakan dagu itu apa? 2 tulang yang dia menjadi landasan tumbuhnya gigi yang bawah. Kan ini ada dagu ini. Ini bagian dari wajah. Kalau ini enggak, ini leher. Ini bagian dari wajah. Ini harus dibasuh, harus dibasuh. Ini jempolnya biasanya. Kena semua. Kemudian faslun wal istinja. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Ini kita membahas tentang istinja. Istinja itu ketika kita membuang
besar ataupun membuang air Kecil. kecil. Ini hukumnya wajib. Dalam hadis disebutkan ketika suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pertempuran dan beliau mendengar orang di sana disiksa sebab perkara yang sepele sekali. Yang pertama dia sebab apa? Sebab dia menyepelekan buang air, tidak istinja atau tidak bersih. Yang kedua dia tidak menjaga mulutnya, terutama ya. Jadi ini ketika di toilet ya, maka itu hukumnya wajib menghilangkan kotoran dari BAB atau BAK. Minal bauli wal ghaid. Baul itu buang air kecil, wal ghaid itu buang air besar. Wal afdalu ayastanja bil ahjari tsumma yatbi'uha bil ma'i. Yang afdal, afdalnya bersih sekali nih. Memakai hajar atau batu kemudian diikuti dengan air. Kalau sekarang kalau pakai batu kayaknya nanti toilet penuh dengan batu. Tisu ganti. Pakai tisu itu bagian dari batu. Jadi yang utama itu pakai tisu dulu, baru pakai air. Tapi kalau seandainya ini jelaskan wa yajuzu ayat tasbiru alal ma'i aw ala talaqati ahjari. Tapi boleh memakai air saja. Itu insya Allah bersih. Masuk ya.